Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibu-ibu dapat dalam ketenangan ya, tidak terganggu sekalipun di rumah. Marilah kita menghargai firman Tuhan dengan duduk tenang, dengarlah firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Karena anugerah dan kasih-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, biarlah anugerah-Mu juga akan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarnya, mengimaninya, untuk lalu setia melakukannya dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggunya di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sore hari ini kita akan belajar tentang senjata perlengkapan Allah dalam melawan tipu muslihat iblis, melawan si jahat. Firman Tuhan bagi kita sore hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6, kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Efesus pasal yang ke-6 ini adalah akhir dari semua nasihat itu. Itulah makanya sebabnya Paulus berkatakan akhirnya. Di dalam Efesus pasal yang pertama hingga ayat pasal yang ketiga, dia berbicara secara teologis bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Kita dipersatukan, disamakan dengan umat Tuhan karena anugerah Tuhan. Maka tidak ada lagi perbedaan. Orang Yahudi, orang barbar, orang Het dan orang apapun tidak ada. Kita semua dihisap dalam satu persekutuan orang percaya karena kasih karunia yang datang dari Kristus, bukan karena kehebatan kita. Setelah Paulus mengutarakan itu di dalam pasal pertama, kedua, dan ketiga, lalu di dalam pasal yang keempat, dia mengatakan, aku mengingatkan engkau, sebab itu aku menasihati kamu. Maka mulai dari pasal 4 itu adalah nasihat hidup seorang yang sudah diselamatkan, manusia yang dibaharui, manusia yang sudah dalam Kristus. Ada beberapa nasihat yang diberikan mengenai bertetangga, mengenai hidup dengan sesama, supaya kita saling mengasihi, bukan saling menyakiti, bukan saling berkata kotor, bukan mencuri atau merugikan orang lain. Dia berbicara kepada kelompok yang lebih kecil lagi,
kepada keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Dia bicarakan itu. Lalu juga Paulus berbicara tentang hubungan antara seorang tuan dengan budaknya atau pesuruhnya atau hambanya. Dia berbicara tentang semuanya itu. Bagaimanakah relasi itu harus kita jalin? Lalu di dalam pasal 6 ini, khususnya itu masuk kita sekarang ini, di dalam pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-10, Paulus berkata, akhirnya dia ingin menyimpulkan semua perbuatan-perbuatan tadi. Baik hidup benar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, atau apapun, ternyata ada yang mengontrol itu di luar diri kita, yaitu si jahat. Maka Paulus katakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Siapa yang kita lawan? Dia mengatakan ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bagi Paulus, realitas daripada roh-roh jahat ini, penguasa-penguasa penghulu dunia gelap ini adalah real. Dia sedang berbicara kepada kita, itulah musuh kita yang sesungguhnya. Bukan darah, bukan daging. Kalaupun ada orang yang memusuhi kekristenan, orang yang membenci kekristenan, Paulus seakan-akan berkata, di balik semuanya itu, ada roh-roh jahat yang mengendalikan mereka. Maka peperangan ini sangat-sangat mengerikan. Karena kita tidak melihat. Mereka adalah kasat mata. Musuh yang sangat-sangat mengerikan adalah musuh yang tidak kelihatan. Bagaimana mereka melempari benda-benda tajam mereka, tombak mereka, membusurkan itu panah-panah mereka, lalu melemparkan panah-panah api kepada kita di dalam kegelapan. Kita tidak akan tahu dari mana datangnya. Itulah sangat mengerikan sekali peperangan ini. Bahkan di dunia zaman dahulu pun, di dalam perjanjian lama kita melihat, misalnya, perang yang sangat sengit sekalipun, kalau sudah menjelang malam, harus di stop. Tidak bisa berperang pada malam hari. Tetapi si musuh kita ini memang sangat-sangat licik, memang sangat-sangat jahat. Di dalam setiap waktu, kapanpun, dalam keadaan gelap pun, dia akan terus memerangi kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, bersiaplah, bersiaplah. Kata itu dia katakan sebab karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu di dalam ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap. Ini seperti suara komando untuk menyusun semua barisan perangnya. Bersiaplah, tegap semua. Kita sedang perang dan kita akan terus masih berperang. Rupanya memang peperangan ini tidak pernah berhenti. Kita masih terus berperang, berperang dan berperang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat-sangat riskan sekali ketika ibu-ibu merasa ada suasana nyaman, tidak ada perang. Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, setiap saat kita berperang, iblis sedang mengintai kita kapan kita lengah. Maka disuruh oleh Tuhan, berdirilah tegap, berdiri tegap. Kita harus berdiri tegap seperti seorang prajurit. Dan kita telah mengenakan lengkap semua senjata-senjata perlengkapan itu. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, ibu-ibu, jangan pernah lengah. Satu lagi yang saya ingin katakan sebelum kita melihat semua perlengkapan-perlengkapan itu.
Terkadang kalau kita berbicara tentang perlengkapan rohani dan sering sekali dikhotbahkan Efesus pasal 6 ini ayat 8 sampai ayat 10 itu sampai ayat 18 ini, lalu kita selalu harus diarahkan misalnya perlawanan langsung dengan iblis, misalnya itu penengkingan, misalnya itu mengusir roh-roh jahat, lalu kita ini berdoa, puasa dan seterusnya. Ya, saya katakan itu hanyalah salah satu. Dari mana kita tahu? Kalau kita perhatikan, justru yang ingin dikatakan oleh Paulus, kehidupan kita sehari-hari ini, bermasyarakat, di dalam pekerjaan, kita harus selalu waspada. Dan kita tahu, saat itu kita sedang berperang, kita sedang diintai terus-menerus, kapan kita bisa disergap, kapan kita bisa dipanah, kapan kita bisa dikalahkan. Maka jangan heran, orang-orang yang tidak bersiap, mereka selalu kalah. Apakah itu kalah di dalam dosa-dosa ketamakan, dosa-dosa seksual, dosa-dosa ketidakadilan, mereka akan selalu kalah. Maka saya katakan sekali lagi, jangan langsung pikiran kita, ini adalah dalam rangka kita sedang melakukan perang dengan iblis, ada adu kekuatan, kita sedang menengking iblis, kita sedang mengusir orang, maksud saya roh jahat dari seseorang. Itu hanya salah satu bagian kecil saja. Karena justru dikatakan di sini, perhatikanlah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi setelah berdiri tegap, dikatakan mari pakailah ikat pinggang kebenaran. Kita akan lihat satu persatu itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang ini kita kenakan di tengah badan kita. Ikat pinggang ini untuk apa? Untuk membuat kita lebih nyaman menggunakan semua baju kita dan pakaian di bagian luar. Kalau kita perhatikan gambar itu, memang mereka memakai pakaian tidak seperti celana panjang laki-laki sekarang ini. Bahkan justru seperti rok. Itu bisa akan tanggal segera tanpa ikat pinggang. Lalu apa yang dimaksudkan? Kita ini ingin berperang. Kita ingin maju menjadi laskar Kristus. Menjadi pelayan-pelayan Kristus. Maka yang pertama diingatkan kepada kita, kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kamu tidak hidup di dalam kebenaran, maka akan sangat susah sekali, sungkan sekali, janggal sekali. Kadang kamu harus menarik-narik itu celanamu dan tidak nyaman rasanya kamu melakukan itu. Bayangkanlah baju yang melorot, sedikit-sedikit kamu harus memperbaiki itu. Mengapa? Karena kamu tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam pelayanan kita, di dalam melawan siasat-siasat si iblis ini, kamu harus pertama hidup benar. Tidak main neko-neko. Hidupmu jujur. Hidupmu adalah benar di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah keluargamu. Coba bayangkan kalau kamu ingin melayani keluarga. Sementara kamu ini adalah orang yang tidak hidup benar. Yang suka menipu dalam keluarga. Yang membuat kegaduhan dalam keluarga, tidak jujur dalam keluarga. Waktu kamu sudah mulai ingin melayani mereka, ingin berperang di dalam serdadunya Kristus, orang lain akan mengejek kamu dan kamu merasa tidak nyaman di situ. Kamu akan merasa bersalah sendiri di sana dan kamu tidak akan bebas melakukan itu. Bayangkanlah tidak punya ikat pinggang, repot sendirilah kamu mengatur-ngatur bajumu ini karena kamu tidak mengenakan kebenaran. Maka yang pertama di dalam hidup berperang ini, di dalam melayani Tuhan ini, kita sendiri harus mempersiapkan diri. Hidupku benar. Tidak menjadi bantu sandungan di dalam pelayananku. Tidak menjadi beban di dalam semua pelayanan keluargaku. Kamu adalah orang yang selalu tidak tepat janji kepada mereka. Kamu adalah orang yang selalu tidak menyenangkan bagi mereka. Hidupmu tidak benar. Maka kamu akan kerepotan sendiri. Waktu kamu mulai berperang. Waktu kamu mulai melayani. Waktu kamu mau menyatakan kebenaran di tengah-tengah keluarga. Jadi hidup benar.
Yang kedua, dikatakan setelah itu berbaju jirahkan. Baju jirah itu ada di tengah. Kalau ikat pinggang itu tadi di sekitar pinggang, baju jirah itu ada di dada kita ini. Seperti gambar itu. Ya. Baju jirah ini juga adalah tempat kita. Kalau ada baju jirah ini biasanya di dada, karena ini adalah alat-alat vital kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Setelah kepala, katanya inilah alat organ-organ tubuh kita yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita kena dengan panah misalnya, tombak misalnya, itu sangat mematikan sekali. Jadi kalau kena salah satu bagian tubuh kita itu, ada jantung sebelah kiri, ada paru-paru, ada lever sedikit agak di tengah ini, itu sangat mematikan juga. Jadi katakan hiduplah adil, berkeadilan. Coba bayangkan ibu-ibu melayani keluarga, mungkin sangat susah sekali anakmu kamu layani. Coba periksa, apakah ada ketidakadilan kamu buat bagi dia? Apakah kamu memperlakukan si kakaan atau si adean berbeda? Mungkin salah satu anakmu itu baik, pintar lagi, penurut lagi. Yang satu justru terbalik. Dia adalah orang yang kurang pintar di sekolah, lalu dia dapat celaan, cemoohan dari semua keluarga. Maka dia menjadi pemberontak. Evaluasilah sekarang. Apakah itu karena ketidakadilan kita memperlakukan mereka? Ada contoh yang barangkali bisa kita lihat di gereja. Ada peraturan gereja yang dibuat oleh gereja sendiri. Kalau sudah melakukan sesuatu seperti ini, tidak bisa dinikahkan, tidak bisa diberkati dalam pernikahan. Saya pernah dengar itu. Tetapi karena itu adalah keluarganya, keluarga dekatnya, pendeta itu katanya memberkati. Di kemudian hari orang berontak, orang tidak mau, bahkan mereka berani sekali mencela pendeta itu. Karena apa? Dia tidak adil. Mengapa kalau bagi dirinya dia melonggarkan peraturan, kepada orang lain dia sangat-sangat ketat untuk melakukan peraturan itu. Itu ketidakadilan. Ketidakadilan ini akan merongrong kita, membuat kita sangat bahaya. Banyak persekutuan, bahkan gereja-gereja yang akhirnya apa? Yang akhirnya pecah, yang akhirnya bisa ditembus oleh si iblis itu. Karena apa? Ketidakadilan terjadi di sana. Orang tidak suka dengan ketidakadilan, mereka akan berontak. Dan itulah cara-cara iblis untuk mengacaukan kita. Ketidakadilan. Hidup kita harus adil. Dalam keluarga, dalam bermasyarakat, di dalam pelayanan kita di gereja. Harus adil. Kepada anak-anak harus adil. Kemudian dikatakan ada kasut kerelaan memberitakan Injil kabar sukacita. Ini adalah alat yang berikutnya yang perlu kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prajurit yang kakinya sudah terluka, prajurit yang kakinya kena duri atau paku atau sejenis batu-batu tajam, tentu dia akan sangat sulit sekali untuk bergerak. Bahkan mungkin sekali dia akan stop bergerak, tidak mampu lagi bergerak. Karena apa? Kakinya sudah luka-luka, membusuk. Karena apa? Tidak dilindungi dengan perlindungan yang baik. Apa itu? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Pak Stephen Tong berkata, orang yang tidak menginjili, gereja yang tidak menginjili, mereka sedang bunuh diri. Iya, sama seperti kaki ini harus terus bergerak, harus terus melakukan perjalanannya. Begitulah tentara, begitulah prajurit. Apakah waktunya mundur, apakah waktunya maju, itu ditentukan oleh kaki. Kekuatan kaki ini sangat menentukan di dalam kemenangan ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang kalau kita tidak menginjili lagi, kalau kita tidak mengenakan di kaki kita ini kasut, namanya kasut kerelaan memberitakan Injil, kita sedang habis, tidak bergerak lagi,
tidak ada lagi gunanya. Walaupun ada aktivitas sebenarnya tidak bergerak lagi karena kaki sudah dilumpuhkan. Bayangkan kaki yang sudah lumpuh karena tidak mengenakan kasut pemberitaan Injil. Maka gereja itu, persekutuan itu, orang-orang percaya itu sebenarnya sudah lumpuh. Bahkan itu adalah bunuh diri. Tidak akan kelihatan lagi. Pada zaman yang sangat-sangat terbuka ini, kita mulai mengembangkan yang disebut dengan toleransi. Dan saya setuju dengan toleransi. Tetapi mari kita pikirkan, toleransi yang bagaimana? Apakah itu artinya kita tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil? Saya pikir tidak. Justru di sanalah iblis bermain. Dia ingin bermain kata-kata filsafat dunia ini, menawarkan seperti kenyamanan kepada kita, yaitu tidak usah mengganggu orang lain yang sudah punya kepercayaan lain. Juga kita memang tidak mengganggu. Kita menawarkan sukacita. Kita tidak pernah memaksa. Itulah yang disebutkan kerelaan untuk memberitakan kabar baik atau Injil sukacita itu. Jadi sampai sekarang ini teruslah menginjil. Ibu-ibu sudah kewalahan mendidik anakmu. Saya mengatakan jangan-jangan mereka belum mendengarkan Injil dengan baik. Jangan-jangan mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Maka beritakanlah Injil. Kepada keluarga besarmu, beritakanlah Injil. Kalau tidak, kamu sudah sedang sekarat. Tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Karena kamu sudah diam, sudah terikat. Kenapa? Kakimu tidak bisa bergerak lagi. Seperti itulah orang yang tidak memberitakan Injil. Yang tidak memakai kasutnya. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Kamu akan sedikit-sedikit sudah sakit. Sudah akan mengeluh, berjalan, tidak bisa lagi. Karena kamu tidak menginjili. Akan sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak menginjili lagi. Maka hari ini dikatakan, kenakanlah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Beritakan terus. Beritakanlah terus. Sangat-sangat tidaklah, sangat berbahaya kalau kita sudah diam di dalam penginjilan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai hari ini terus kita lakukan itu. Penginjilan. Ibu di rumah, saya melihat dia sangat getol penginjilan ya. Kalau saya mengantar dia ke pajak, lalu pulang biasanya karena sudah membawa barang-barang, saya tidak kawani lagi. Jadi dia naik beca. Lalu kalau naik beca, selalu saja setelah sampai di depan rumah, kami tidak akan membuka pintu karena saya tahu dia akan masih melanjutkan pembicaraannya dengan tukang beca itu. Ya, saya terdengar semalam, saya karena kuat kali suaranya, kuat kali suaramu mak, saya bilang. Tapi udah kebiasaan itu. Jadi setelah sampai di depan rumah, biasanya dia belum selesai memberitakan Injil, jadi masih ada 2-3 menit lagi dia teruskan barangkali tanggung ya. Jadi setiap pulang dari pajak, dia memberitakan Injil kepada tukang beca itu. Iya. Apakah ini bukan lagi menjadi tradisi kita, gaya hidup kita? YPDPA, kita ini adalah badan penginjilan. Jangan pernah kita ini mau diguncangkan oleh yang lain. Sekarang ini bukan Injil lagi yang penting, siapa bilang? Kalau kita tidak menginjili lagi, kita sedang mengikat kaki kita karena sakit terus. Kita tidak akan bergerak lagi. Jadi penginjilan. Keluargamu yang bermasalah, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Dengan itu mereka akan dilahirbarukan, punya pengertian yang baru. Yang berikutnya, perisai iman. Rupanya perisai itu seperti tameng lah ya, tameng. Kalau itu dipanah ke atas, panah-panah api itu, maka dia bisa menangkisnya. Demikian ya, menangkis. Jadi perisai iman ini itulah kekuatan kita. Kalau firman Tuhan katakan, dengan itu kamu akan berani. Jadi setelah berdiri tegap itu saya baca itu
Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu mencoba untuk terus mengecoh kita dengan senjata yang sangat mengerikan sekali. Bayangkan malam hari itu kelihatan api cup. Lalu kita memakai perisai iman. Kita berani karena punya iman. Iman yang apa? Yang berkata kita pasti menang. Lalu sekalipun sulit, sekalipun sangat-sangat berbahaya, kita tahu bahwa kita maju dengan iman yang kita pegang itu, kita pasti menang. Terkadang kami hamba-hamba Tuhan ini pun melayani yang sangat sulit, mau juga agak mundur ya, agak-agak apa istilahnya itu, sungkan atau malas melakukan itu karena ada nggak artinya nanti ini ya. Tapi kadang kita harus memberanikan diri. Apapun yang saya lakukan ini pasti punya arti. Mungkin belum sekarang saya lihat, tapi Tuhan berjanji bahwa saya akan menang. Ternyata iblis sedang menteror kita dengan panah-panah apinya supaya kita ketakutan. Tetapi firman Tuhan katakan kenakan terus menerus. Apa itu? Perisai iman. Supaya kita bisa menangkis semua terornya si iblis itu, si jahat itu. Untuk tidak menyerah, melakukan terus pekerjaan Tuhan. Jadi lakukan itu dengan keyakinan, beriman kepada Tuhan bahwa kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, kalau kita melihat tadi ya, semua itu, coba kita lihat. Ketopong itu sekaligus juga pelindung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, tetapi tetap firman Tuhan ini. Apakah itu, saya ulang ya, ikat pinggang, baju jirah keadilan, kasut, damai sejahtera, penginjilan, perisai, itu semua kan, itu semua dalam rangka bertahan. Dalam rangka bertahan. Termasuk ketopong. Jadi ketopong itu keselamatan juga. Jadi rupanya firman Tuhan itu juga membentengi kita dari serangan si iblis. Itu justru di kepala digunakan ya. Pikiran-pikiran kita yang terganggu oleh serangan-serangan iblis itu akan dimurnikan, akan ditenangkan oleh firman Tuhan. Jadi belajarlah firman Tuhan supaya konsep kita, pikiran kita sesuai dengan maksud Tuhan. Dengan cara bagaimana? Belajar firman Tuhan. Tetapi ternyata firman Tuhan itu bukan hanya alat bertahan, tetapi dia alat menyerang. Dengan firman Tuhanlah kita maju menyerang. Filsafat-filsafat dunia ini, pikiran-pikiran setan, kita runtuhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menggunakan firman Tuhan. Kita mungkin tidak menjadi seorang apologeter. Kita mungkin tidak menjadi seorang yang pintar untuk berdebat. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita memilih satu tindakan, kita sudah diberitahu firman Tuhan, ini yang benar, ini yang salah, tinggalkan ini, yang ini kamu lakukan. Dengan bagaimanakah saya tahu itu? Dengan belajar firman Tuhan. Ada konsep-konsep orang yang sering sekali kita dengarkan berulang-ulang. Misalnya, kalau terlalu jujur, kebujur. Kadang itu kita terima, iya. Gak bagus juga terlalu jujur. Begitulah kita katakan. Lalu kita dengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang terlalu di dalam jujur. Maka kita terus jujur. Walaupun dalam suatu saat kita menjadi sangat rugi karena itu. Tapi kita menggunakan firman Tuhan itu melawan semua konsep-konsep itu. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengalahkan dia. Atau ketika kami melayani orang yang kesurupan, lalu dia mengaku-ngaku Roh Kudus. Lalu kita uji, Roh Kudus itu akan membawa damai sejahtera, akan membawa ketentraman. Ini kalau udah kesurupan gak ada tentramnya. Maaf kata, bajunya pun dibukai. Lalu kami tahu, ini bukan dari Roh Kudus. Dari mana kita tahu itu? Firman Tuhan. Jadi walaupun ada orang mengatakan aku nabi, bahkan aku Tuhan, aku ini Roh Kudus,
pun kita tidak akan takut melawan mereka. Karena kita tahu firman Tuhan, kita tahu sifat-sifatnya Allah, kita tahu maksud-maksudnya Tuhan. Jadi kita tidak akan kalah oleh itu. Dan yang terakhir, dikatakan oleh firman Tuhan ini. Coba kita perhatikan itu, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Kita sudah tegak berdiri, gagah. Kita punya ketopong, kita punya baju jirah, kita punya perisai, kita punya pedang, kita punya sepatu. Gagahlah dan memang majulah, hai prajurit-prajurit, kata Tuhan. Tapi bagian terakhir ini mengingatkan kita, sekalipun kita sudah mengenakan itu, jangan pernah merasa mampu sendiri. Maka minta tolonglah kepada Tuhan. Karena akhirnya kita mengerti, Tuhanlah yang membuat engkau menang, bukan engkau. Jadi kemegahanmu harus di dalam aku, kata Tuhan. Kemegahan kita harus di dalam Tuhan, bukan di hadapan Tuhan. Jadi sepertinya kita ini yang hebat-hebat sekali. Bukan. Tuhanlah yang hebat. Saya mengingatkan beberapa saudara-saudara yang melayani okultisme, melayani pelepasan. Hati-hati. Kita ini sudah merasa hebat bahwa kitalah yang melakukannya, bukan Tuhan lagi. Maka dari mana itu? Hati-hati maksud saya. Ya, hati-hati. Itu kadang dengan cara bersaksi lah hebatnya kita. Perhatikan. Apakah godaan yang terhebat kepada si iblis itu pada awalnya? Dia ingin menyamai yang maha kuasa. Aku akan duduk di tempat yang tertinggi itu. Maka dia dijatuhkan. Apakah tawaran daripada iblis kepada Adam pada awalnya? Kesombongan. Dia katakan tidak benar semua itu. Tapi Tuhan takut engkau menyaingi dia. Engkau akan sama seperti Allah. Adam pun jatuh karena kesombongan. Karena kesombongan itulah milik si iblis yang paling hebat untuk menggoda manusia. Maka kamu disuruh untuk merendahkan hati. Minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa terus. Bergantung kepada Tuhan, itu maksudnya berharap kepada Tuhan. Menantikan Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena kamu bergantung kepada Tuhan. Bukan karena kuatnya suaramu iblis takut, tapi karena engkau bergantung kepada Tuhan. Ya, ini mungkin style ya. Ada orang yang begitu berapi-api menengking. Apakah karena kuatnya suara kita kah? Saya tidak meyakini itu. Tapi karena kita memerintahkannya di dalam nama Yesus, maka dia akan pergi. Jadi saudara-saudara yang menganggap bahwa dirimu telah hebat karena memang Tuhan membuat kita hebat, bolehlah, berdirilah sebagai seorang prajurit. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat semuanya ini harus kita lakukan karena permohonan kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Bukan karena kekuatanmu. Berdoalah. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hal apapun. Sekalipun engkau merasa sudah kuat. Bukankah kita diingatkan? Yang merasa berdiri kuat, hati-hatilah. Justru kepada orang yang sudah merasa kuat, diingatkan untuk berhati-hati. Dengan cara bagaimana? Terus serahkan kepada Tuhan. Engkau katakan, aku tidak mampu ini Tuhan. Aku tidak akan bisa melakukan semuanya ini. Sekalipun aku sudah mengenakan perlengkapan ini. Kalau bukan karena engkau, maka semuanya ini akan sia-sia. Kiranya ibu-ibu semua mampu melawan siasat-siasat si iblis ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya semuanya kami boleh mengerti itu. Lalu setia juga melakukannya di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi yang terbaik. Sebagai rasa syukur kita. Dan untuk memajukan, membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ibu-ibu, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini atas anugerah dan kasih-Mu Engkau telah mengumpulkan kami. Engkau telah memberkati kami dalam pertemuan ini. Pujian doa telah kami panjatkan kepadamu. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara kami akan menyudahi ibadah ini ya Tuhan. Namun kasih anugerah-Mu kiranya turun atas kami semuanya. Engkau yang dimuliakan, semuanya kami terberkati. Ibu-ibu ini berkatilah ya Tuhan. Dalam kesulitan seperti ini pun, biarlah kami dapat menikmati terus anugerah demi anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat sore.